Di malam bulan purnama bersinar, Bhaskar berubah menjadi serigala hingga celananya tetap terpakai yang menjadi tanda identik dengan Bhaskar. Jana punya ide untuk memastikan apakah Bhaskar yang menyerang Prakas dengan cara mengecek kandungan tinja milik Bhaskar di lab rumah sakit. Di hari yang sama, Bhaskar menengok Prakas di rumah sakit. Namun Bhaskar mengalami halusinasi. Prakas yang sudah tiada bangun memberi pesan untuk balas dendam ke beberapa orang yang merusak hutan. Tiba-tiba polisi dan dokter datang menyadarkan Bhaskar. Tim dokter dan polisi kemudian membakar mayat Prakas karena dianggap terkena virus Yapum. Ternyata dukun paling sakti di desa suku Apatani dan Panda sudah mengetahui bahwa Bhaskar terkena virus Yapum. Bhaskar yang sedang menyendiri di hutan disamperin Jomin dan Jana menjelaskan hasil lab dari tinja miliknya bahwa di dalam tinja tersebut terdapat rambut dan cairan merah Prakas. Namun Bhaskar marah dengan hasil lab tersebut. Hal itu disebabkan Prakas menyuap semua orang untuk menjalankan bisnisnya. Jomin dan Jana juga menjelaskan hasil lab ke dokter Anika, namun dokter Anika belum percaya. Datanglah Panda menjelaskan jika Bhaskar terkena virus Yapum. Virus tersebut bekerja ketika bulan purnama bersinar. Semua orang yang terkena virus Yapum akan berubah wujud menjadi serigala. Mendengar cerita Panda yang menyeramkan, Jana mengajak Jomin pulang untuk mengecek keadaan Bhaskar yang di rumah sendirian. Kini tubuh Bhaskar mulai bereaksi, akan berubah wujud menjadi serigala seperti yang diceritakan oleh Panda. Kuku tangan menjadi panjang dan tajam, tulang punggungnya menonjol, gigi taring menjadi runcing, mata menguning, ekor keluar dari celananya, hingga muncul bayangan dirinya menjadi serigala. Jana dan Jomin yang datang terlambat sampai rumah melihat serigala keluar dari jendela rumah. Karena rasa penasaran yang tinggi, serigala tersebut dikejar menggunakan mobil. Karena serigala jadi-jadian, larinya melewati rute jalan kampung yang sudah dicor. Sesampainya di jembatan desa, kehilangan jejak serigala. Kemudian mereka mengaum seperti serigala untuk memanggil Bhaskar. Tetapi tidak ada balasan auman serigala. Tanpa sengaja Jana menghidupkan radio yang sedang memutar musik seperti auman serigala. Maka muncullah serigala di atas jembatan di depan mereka persis. Mereka pun kagum sampai bertatapan. Namun ketika melihat ke arah jembatan, serigala menghilang dari posisinya. Radio dimatikan. Tiba-tiba serigala sudah berada di atas atap mobil, lalu pergi lagi. Secara mengejutkan muncul dari depan kaca mobil. Uniknya serigala ini masih memakai celana milik Bhaskar. Keesokan paginya Bhaskar tertidur di tepian sungai hutan. Seekor ular piton membangunkan Bhaskar dari tidurnya yang pules. Yapum selalu mengawasi setiap langkah Bhaskar. Saat Bhaskar pulang berpapasan dengan dokter Anika, mereka pun pulang bareng. Sesampainya di rumah, Jomin dan Jana sudah menunggu untuk mendengar pengakuan langsung dari Bhaskar jika dirinya berubah jadi serigala. Jana mengomel karena tidak mengakui dari awal, tetapi Bhaskar juga tidak sadarkan diri ketika berubah menjadi serigala, seperti ada yang mengendalikan dari luar. Bhaskar tidak bisa kontrol diri karena adanya ruh yang masuk. Bhaskar pun menjelaskan jika dirinya bisa mendengarkan suara binatang, termasuk anjing paman yang tidak mau makan karena kehilangan pacarnya. Penjelasan Bhaskar membuat Jana percaya atas kesaksian dan pengakuan yang diberikan. Dokter Anika mendapat kabar jika sapi mitun diserang. Bhaskar pun mendapat kabar jika Kaso petugas hutan juga diserang. Petugas hutan diserang karena korup, melegalkan penebangan hutan dan mendapatkan jatah. Polisi mendapatkan rekaman CCTV yang memperlihatkan serigala menggunakan celana yang menyerang petugas hutan. Tiba-tiba Barkat bersendawa membuat semua orang melihatnya. Melihat semua orang curiga, Jomin langsung memberikan penjelasan bahwa Bhaskar tidak tahan jika melihat cairan merah.